Baik, kita lanjutkan ya, terkait masih bagian pertama. Tapi ini part selanjutnya ya, project management dan konteksnya ya. Nah, ini bagian gambar yang paling menarik dan ini bagian gambar yang paling penting ya menurut saya di antara part satu ini bagian penting. Jadi dalam project management ini ada namanya triple constraint ya. Jadi constraint itu adalah batasan ya. Batasan kenapa disebut sebagai constraint karena ketiganya saling terkait ya. Jadi ketiganya ini apa? Yaitu yang pertama adalah kita bicara scope. Scope itu ruang lingkup. Yang kedua adalah time. Time itu waktu. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah cost ya. Dan tiga-tiganya adalah constraint. Kenapa saya bilang constraint? Karena gini, contoh misalnya. Kalau misalnya nih, misalnya kita pengen, kita udah menawarkan ya, ada project, anggap misalnya scope-nya, saya contohkan bikin rumah ya, rumah tipe 21. Durasinya selama 3 bulan, biayanya 80 juta, misalnya contoh ya, contoh aja. Tiba-tiba customer-nya pengen mengubah, oke, saya nggak jadi 21 nih, saya jadinya adalah tipe 29 misalnya ya. Nah, karena perubahan scope, ini akan berdampak pada time juga kan ya, time-nya karena mengubah tipe yang lebih gede kan ya, rumah lebih gede berarti otomatis time-nya berubah, yang awalnya tadi 3 bulan mungkin jadi 4 bulan misalnya. Cost-nya pun berubah ya, misalnya berubah menjadi anggap aja jadi 100 juta misalnya ya. Oke, atau sebaliknya nanti misalnya contoh si customer-nya bilang misalnya, wah saya punyanya duit hanya 50 juta misalnya. Nah, di sini nanti kita sebagai PM atau sebagai yang mengelola project nanti akan kita bilang, oh Pak kalau 50 juta mungkin nggak cukup ya, mungkin nggak cukup ya. 50 juta paling nanti skopnya kami kurangi Pak. Misalnya contoh, oh rumah Bapak nanti nggak akan kami pasang keramik dulu, mungkin nggak akan kami finishing dulu. Jadi 50 juta mungkin baru kelihatan fisiknya misalnya. Nah, itulah, jadi ini ketiganya kan saling terkait ya. Jadi scope, time, and cost ini masing-masing kan saling terkait dan nantinya tentunya ketika kita udah sepakati ini nanti akan memenuhi yang namanya satisfying the project sponsor ya. Jadi kita harus memenuhi apa yang disebut sebagai keinginan dari si sponsor ya yang memberikan dana ya. Nah, di sini maka saya bilang bahwa project management is the application of knowledge. Jadi penerapan dari knowledge, skill. Jadi ada skill ya, ada seni sedikit ya, skill dan seni, tools and technique to project activities to meet project requirement. Jadi kalau di part sebelumnya ada dibahas tentang definisi project, nah kali ini kita bahas definisi manajemennya ya. Jadi manajemen project ya jelas ya. Jadi bagaimana kita mengelola sebuah project ya, baik secara knowledge, skill, tools dan teknik ya, to project activities untuk memenuhi requirement dari sebuah project ya. Nah, dalam project management biasanya ada namanya pimpinan paling tinggi ya, pimpinan paling tinggi dari dalam project management adalah project manager ya. Jadi project manager ini nanti yang akan berjuang untuk memenuhi atau nanti bisa jadi akan ngebalance ya, memenuhi triple constraint. Nah, di sini dibilang by balancing ya. Jadi membalance antara scope, time, and cost ya. Karena nggak mungkin nih misalnya kalau kita bicara ya, kalau bicara ideal ya, kalau bisa ruang lingkupnya banyak, waktu cepat, biaya murah. Tapi rasanya nggak mungkin ya. Jadi itu semua adalah saling terhubung ya. Jadi kalau pengen ruang lingkup besar ya konsisten konsekuensinya mungkin waktunya molor atau mungkin biayanya makin mahal ya. Atau sebaliknya, kalau punya uangnya segini ya kita delivernya hanya ini misalnya ya. Nah, inilah yang namanya constraint ya dan tugasnya PM nanti memastikan bahwa ini semua bisa masih ketemu ya, ketemu terhadap keinginannya si sponsor tadi sebenarnya ya. Oke. Nah, nanti di dalam PM Book, PMBOK, nanti ada penjelasan ya. Ini gambar paling penting ya dari beberapa dari buku PMBOK. Jadi gambar ini menjelaskan ya, ini ada 10 knowledge area, ada 4 di atas, 5 di bawah ya. Ada 4 tambah 5 baru 9. Satunya di mana? Satunya di tengah di sini. Oke. Jadi ada 10 area, saya ulang kembali, 4 di atas, kemudian 5 di bawah, satu sebagai integrationnya ya. Nah, di sini ada siapa? Di sini ada namanya stakeholder ya, stakeholder yang punya kebutuhan dan punya ekspektasi, dan dia menjalankan ini sampai project ini sukses ya. Nah, untuk menjamin ini sukses, kita harus memahami 10 knowledge area ini ya.
Dimana yang mungkin yang core ada di atas memang ya. Jadi yang core ini ada apa aja? Yang pertama ada scope. Kalau yang sebelumnya disebut 3 ya, berarti kalau di sini 3 ini ada tambahan 1 ya. Ada scope, ada waktu, ada biaya, dan yang terakhir adalah quality, ada tambahan quality ya. Jadi ini sebenarnya yang memang poinnya ada 3, tapi ini biasanya tambahnya juga ke quality ya. Quality-nya mau seperti apa ya. Jadi ada scope management, mengelola sebuah ruang lingkup, mengelola sebuah waktu penyelesaian, mengelola biayanya, total biayanya menghitung juga, dan yang terakhir adalah memastikan kualitasnya masih terjaminnya. Oke, jadi ini knowledge area yang penting ya, yang paling atas ya. Nah, yang untuk yang supportingnya ada di bawah sini ya. Di sini ada HR management atau mungkin resource management, kemudian komunikasinya, kemudian mengelola resiko, kemudian ini mengelola pengadaan barangnya, procurement kalau ada ya. Kemudian juga mengelola terhadap stakeholder-nya ya. Oke, dan ini semua di lem artinya digabungkan, diintegrasikan dengan yang namanya project integration management ya. Jadi bukan terpisah-pisah ya. Jadi bukan terpisah-pisah, jadi ini semua harus dijadikan satu dalam lewat project integration management ya. Oke, nah dari sini akan menghasilkan project sukses. Ketika kita sukses menghasilkan yang namanya project portfolio. Jadi portfolio itu kumpulan dari project-project kita yang sudah sukses ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, saya sukses bikin rumah A, saya sukses bikin rumah B, saya sukses bikin aplikasi A, saya sukses bikin aplikasi B, dan seterusnya. Itu jadi portofolio perusahaan, portofolio organisasi ya. Nah, dari sinilah nanti kita berangkat melihat sebuah perusahaan yang sukses ya. Oke. Nah, di sini ada komponen-komponennya. Jadi tadi sebenarnya ada beberapa disinggung ya. Jadi ada yang namanya stakeholder, kemudian ada knowledge area yang 10 tadi, dan ada namanya tool and techniques ya. Nah, kita mungkin bahas dulu ya, jadi satu-satu stakeholder ya. Jadi stakeholder itu mungkin tidak melulu bicara tentang sponsor yang tadi mungkin disinggung di bagian pertama ya. Jadi stakeholder ini adalah semua pihak atau people yang involved atau terlibat atau in or affected by project ya, yang terpengaruh oleh namanya project ya. Jadi siapapun yang terlibat maupun terpengaruh oleh adanya project, nah itulah yang namanya stakeholder ya. Contoh misalnya, kita bikin aplikasi untuk departemen SDM ya. Meskipun yang membuat misal nih, yang membuat dari pimpinan, tetapi ini ada yang terefek ya, terefek itu terdampak ya. Terdampak adalah salah satunya adalah orang-orang di tim SDM misalnya. Nah, mereka sebenarnya disebut sebagai stakeholder juga sebenarnya ya. Oke, jadi di sini dibilang bahwa stakeholder itu tidak melulu hanya project sponsor ya. Memang yang paling atas adalah sponsor ya. Project sponsor, kemudian timnya ya. Timnya kan ada dua ya, baik manajer dan tim. Kemudian di sini adalah terkait dengan yang terefek ya. Jadi ada support staffnya, kemudian yang tadi saya bilang ini user ya, user nanti yang akan memakai sistem. Ketika kita mau bikin aplikasi, nanti usernya siapa nih? Ini yang terefek ya, yang terlibat ini siapa? Nah ini adalah user sebenarnya. Kemudian kalau misalnya juga ada juga misalnya project ini ada kaitan juga misalnya ada customer yang terlibat, maksudnya ini akan digunakan untuk customer. Nah, ini juga ada hubungan sama customer dan supplier juga ya. Jadi ini beberapa yang akan menjadi pertimbangan kita ya stakeholder ya. Bahkan di sini bilang bahwa oponen pun atau lawan dari sebuah project itu akan masuk juga sebagai stakeholder ya, karena kan kita pertimbangkan juga. Oke. Nah, kemudian tadi ketika yang bagian knowledge area ini ada sebenarnya dibaginya dalam ini ya, 4 core tadi ya yang atas. Saya sambil kembali yang ke ini 4 core. 4 ini yang core, scope, time, cost, and quality. Nah, jadi ini 4 core ya, lead to specific project objective ya. Kemudian yang 5 ini disebutnya sebagai facilitating, jadi ada resource, communication, risk, procurement, and stakeholder management ya. Sedangkan satu knowledge area yang satunya lagi tadi ya, yang saya bilang tadi untuk ngelemnya ya, untuk mengintegrasikannya, ini adalah project integration. Dan ini yang paling penting, all knowledge area are important. Jadi bukan berarti yang penting yang atas saja ya. Enggak ya. Kalau kita hanya mikirin yang atas, yang bawah tidak kita kelola dengan baik, nah nanti tidak ada jaminan project akan sukses ya. Jadi ada kemungkinan project mengalami kegagalan juga ya. Oke. Nah, jadi mungkin ini yang terakhir, tadi sudah kita bahas stakeholder, knowledge area,
Ini yang terakhir adalah terkait tools dan tekniknya. Jadi dalam project management nanti ada yang namanya tools dan teknik. Ya, istilahnya untuk project management itu kita menggunakan alatnya apa nih misalnya ya. Nah, contoh nih misal ya di sini ada untuk urusan scope kita membutuhkan contoh nih ya untuk membahas scope ruang lingkup ada yang namanya project charter, ada namanya scope statement, ada namanya WBS. WBS itu work breakdown structure ya. Ini terkait dengan scope ya. Kemudian terkait untuk mengelola waktu misalnya, nanti ada Gantt chart, ada network diagram, critical path, critical chain scheduling. Nanti sebenarnya ini semua akan dibahas di part-part selanjutnya ya. Oke. Kemudian untuk yang cost misalnya kita akan tahu ada namanya cost estimate. Jadi untuk mengestimasi biaya atau mungkin ada EVM, earn value management ya. Kira-kira kita akan dapat value berapa dan seterusnya ya. Jadi ini adalah tools-tools yang akan digunakan untuk membantu yang namanya PM ya. Dan mungkin nanti Anda akan banyak pakai ini sebenarnya. Oke. Kemudian di sini ada super tools. Ini adalah this tool yang mungkin yang akan sering digunakan dan high potential for improving project success. Contoh misalnya software ya untuk task scheduling. Nah, contoh nanti ini juga akan nanti Anda coba juga ya. Nanti ada namanya project management software ya. Jadi untuk scheduling penjadwalan. Nanti ada juga scope statement, ada requirement analysis, ada listen learn report dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga ada tools yang lain, misalnya ada progress report, ada kick off meeting. Nah, ini juga dimasukkan ya. Ada Gantt chart, kemudian ada GR itu change request. Nah, ini bagian-bagian yang penting juga untuk kita masukkan dalam sebuah pengembangan project manajemennya. Ya, dengan demikian mungkin cukup dulu ya. Ini terkait beberapa hal terkait stakeholder, knowledge area dan tools ya. Kita akan sambung di part selanjutnya.